Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para mahasiswaku dimanapun kalian berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Baik, hari ini kita berjumpa dalam mata kuliah menyimak apresiatif dan kreatif. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk menuntut ilmu. Video ini dibuat oleh Media Bahasa. Ini adalah channel YouTube saya. Apabila kalian berkenan dan memiliki akun YouTube, boleh di-subscribe ya, untuk melihat materi pembelajaran berikutnya. Ada yang penasaran dengan apa yang dimaksud menyimak apresiatif dan kreatif? Kalau penasaran, ikuti video ini sampai selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang perbedaan menyimak apresiatif dan kreatif. Jadi maksudnya dengan belajar materi ini, kalian diharapkan mampu membedakan yang mana menyimak apresiatif dan yang mana menyimak kreatif. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua adalah untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang strategi dalam menyimak apresiatif dan kreatif. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah untuk memberikan bentuk ilustrasi contoh kepada mahasiswa tentang menyimak apresiatif dan kreatif. Baik, kita mulai dengan konsep menyimak apresiatif. Diawali dengan definisi. Jadi menyimak apresiatif itu merupakan menyimak yang bertujuan untuk menikmati, memahami dan menghayati suatu tuturan lisan. Namun di sini hanya sebatas bentuk apresiasi dari si penyimak, ya. Jadi dia tidak terlalu dalam untuk menyimak apresiatif. Berbeda dengan menyimak kreatif. Nanti saya jelaskan pada tampilan berikutnya. Beralih pada proses menyimak apresiatif. Jadi proses menyimak apresiatif ini sama dengan proses menyimak pada umumnya. Yang pertama adalah mendengar. Jadi kita dengar bahan simakannya. Setelah itu kita lakukan identifikasi. Jadi bahan simakan yang telah kita dengar itu kita identifikasi secara dangkal ya mahasiswaku. Lalu kita lanjutkan dengan proses menafsirkan makna secara umum ya dari bahan simakan yang kita simak. Lalu kita melakukan penilaian. Nah, di bagian penilaian ini kita hanya sebatas menyetujui suka atau tidak suka dengan bahan simakan yang kita simak. Suka barangkali dengan menganggukkan kepala, tidak suka dengan menggelengkan kepala ya. Kita tidak melihat apakah ini salah, apakah itu benar. Yang jelas kita hanya melihat suka atau tidak sukanya. Berikut ciri dan contoh menyimak apresiatif. Ciri yang pertama adalah kegiatan menyimak hanya sebatas apresiasi. Ya, jadi menyimak apresiatif ini hanya sebatas menghargai. Kita tidak menilai, oh cerpennya itu bagus karena unsur intrinsiknya lengkap. Oh dramanya bagus karena atraktif dan seterusnya. Berdasarkan ciri yang pertama tadi, jadi dalam menyimak apresiatif ini sesuai dengan ciri yang kedua, pada tahap penilaian kita hanya menilai secara umum ya. Jadi kita tidak menilai dengan mengkaji lebih dalam dengan cara mencari, menggali unsur-unsur intrinsiknya. Jadi kita tidak sampai ke tahap itu. Kita hanya sampai tahap menyetujui dengan ekspresi suka atau tidak suka dengan tidak menyetujuinya ya. Jadi kita tidak sampai melakukan penilaian yang dalam.
Berikut contoh menyimak apresiatif. Lihat ini ya, menyimak musik, menyimak puisi, menyimak drama, ya, hanya memunculkan emosi sesaat dari si penyimaknya. Baik, kita beralih pada materi berikutnya, yaitu konsep menyimak kreatif. Diawali dengan definisi menyimak kreatif. Jadi, menyimak kreatif ini berbeda dengan menyimak apresiatif. Kalau menyimak apresiatif yang tadi, kita hanya sebatas menghargai karya orang lain yang kita simak, sedangkan menyimak kreatif ini kita mengkaji lebih dalam. Ya, dalam menyimak kreatif ini kita berupaya mengevaluasi, menilai suatu bahan simakan yang kita simak secara rinci, ya. Jadi kalau kita menyimak puisi, kita mencari amanatnya, kita mencari unsur-unsur intrinsiknya, ya. Itu termasuk menyimak kreatif. Atau dengan menyimak kreatif, puisi-puisi yang kita simak itu menjadi inspirasi bagi kita, sehingga kita bisa memunculkan dan membuat puisi yang baru, ya. Itu juga kreatif. Oke, jadi itu ya secara umum definisi menyimak kreatif. Lalu lanjut ke faktornya. Nah, jadi faktor menyimak kreatif itu ada 5. Pertama, peniruan. Nah, jadi kreativitas itu bisa dilakukan dengan peniruan dari bahan simakan yang telah kita simak. Namun tentu peniruannya tidak bisa sama persis ya. Jadi harus ada yang kita bedakan. Lanjut ke parafrase. Nah, parafrase ini merupakan pengungkapan kembali suatu ide orang lain dengan bahasa kita sendiri. Jadi misal kita mengubah film ke cerita pendek, ya. Nah, tentu saja kita harus memperhatikan esensi dari film itu. Namun kita sajikan dengan bahasa kita sendiri. Itu yang dikatakan parafrase. Ya, mudah-mudahan kalian paham. Oke, tahap yang ketiga adalah mengonstruksi. Nah, mengonstruksi ini sama dengan membangun kembali atau menjelaskan lebih rinci suatu bahan simakan yang kita simak. Jadi misal kita menyimak drama, jadi kita konstruksikan struktur dramanya secara rinci lalu kita perjelas, ya. Nah, ini juga menjadi suatu kreativitas, ya. Nah, itu. Nah, lanjut ke tahap yang keempat, yaitu penyusunan. Nah, jadi ketika kita sudah banyak menyimak bahan simakan, biasanya akan muncul ide-ide baru, ya, muncul karya-karya baru, sehingga kita dapat menyusun dan menghasilkan suatu karya yang baru. Itu juga termasuk kebagian menyimak kreatif, ya. Lanjut ke tahap yang kelima, yaitu transkripsi. Nah, transkripsi ini katakanlah mengubah, ya, mengubah langsung, ya, mengubah satu karya ke karya yang lain. Misalnya kita ubah film pendek ke cerpen, puisi ke cerpen, dan sebagainya, ya. Nah, namun pengubahan itu tetap harus sesuai prosedur, ya. Biasanya kita gunakan kajian-kajian atau pendekatan-pendekatan tertentu seperti intertekstual, ekranisasi, dan lain-lainnya. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini ya. Nah, ini adalah contoh-contoh menyimak kreatif. Yang pertama, menyimak puisi untuk mendapatkan amanatnya dan unsur instruksi lainnya ya. Lalu mengubah film ke cerpen, menghasilkan karya baru dari bahan simakan, lalu menganalisis bahan pidato ya, khususnya kebahasaannya ya, strukturnya ya, itu menjadikan seseorang lebih kreatif. Ya, begitu. Sampai di sini jelas ya? Kalau memang masih belum jelas, boleh ditanyakan lagi. Baik, kita beralih pada materi berikutnya, yaitu strategi menyimak kreatif.
Strategi yang pertama adalah kooperatif. Strategi kooperatif itu merupakan strategi yang berupaya mengkaji suatu bahan simakan dengan cara berkelompok. Jadi dengan berkelompok nanti ketika kita mengkaji bahan simakan, mudah-mudahan akan muncul ide-ide kreativitas dari kelompoknya. Lalu yang kedua, strategi kontekstual. Nah, ini strategi menyimak yang biasa dilakukan penyimakan terhadap situasi atau lingkungan yang paling dekat dengan kita. Jadi kita belajar itu dari yang paling dekat terlebih dahulu ya, sehingga mudah dipahami. Lalu yang ketiga, strategi parafrase. Nah, parafrase ini katakanlah mengungkapkan kembali suatu karya dengan bahasa kita sendiri. Misalnya kita menyimak film, lalu kita simak film itu sampai selesai. Setelah itu kita ceritakan kembali film tersebut menggunakan bahasa kita sendiri. Lalu yang keempat adalah elaborasi. Nah, strategi elaborasi ini adalah strategi yang berupaya untuk mengaitkan konsep-konsep yang ada pada diri kita dengan bahan simakan yang akan kita simak. Ya, nah itu. Mudah-mudahan paham ya. Lalu pada tahapan berikutnya saya minta kalian melakukan perangkuman dari bahan simakan yang telah disimak. Setelah itu kalian buat satu ilustrasi yang membedakan menyimak kreatif dan menyimak apresiatif. Nah, setelah kalian melakukan pembuatan ilustrasi tersebut, masing-masing perwakilannya saya minta untuk ke depan menjelaskan hasil ilustrasinya. Sekian materi kita pada hari ini, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.